Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakan-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa setia memelihara dan menjaga hidup kami. Di hari yang baru ini Tuhan, kami tetap merasakan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Di sepanjang malam gelap dalam istirahat kami, Tuhan menjagai kami dan memberikan kehidupan, napas hidup hingga pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia dan memperlengkapi manusia itu dengan hati. Setiap orang diberikan atau Tuhan menganugerahkan kepadanya hati sebagai sentral, sebagai pusat dari kehidupan manusia. Karena itu hati manusia itu menempati posisi yang istimewa di dalam perjalanan kehidupannya yang akan mempengaruhi segala tindak tanduknya, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi ucapan, mempengaruhi pikirannya. Karena itu hati manusia, Tuhan Yesus Kristus katakan dalam firman ini semacam perbendaharaan. Artinya tempat di mana banyak hal diolah, tempat banyak hal di mana dimulai. Atau kalau ini ibarat rumah, maka hati itu seperti dapur yang akan menyajikan banyak hal di sana. Ada berbagai macam masakan, maka itu semuanya diolah di dapur sebelum disajikan di meja atau sebelum dibawa keluar rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, manusia itu memiliki perbendaharaan dari seluruh tindak tanduknya, ucapannya, seluruh perbuatannya, yaitu hati manusia. Karena itu bagaimana manusia mengelola hatinya ini teramat penting. Tuhan Yesus Kristus katakan bahwa orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik, kata-kata yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Artinya apa? Ketika manusia itu mengelola hatinya, menjaga hatinya dengan cara yang baik, maka apa yang keluar dari dalam dirinya akan menjadi sesuatu yang baik. Ketika manusia memikirkan yang baik, mengawali dari dalam hatinya yang baik, maka kata-kata yang baik, tindakan yang baik itu, perilaku yang baik itu akan keluar dari hatinya itu sendiri.
Dan sebaliknya, Tuhan Yesus Kristus katakan bahwa orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Artinya, ketika manusia memikirkan yang jahat, ketika manusia itu mengelola di dalam hatinya sesuatu yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, maksud-maksud yang jahat, rencana-rencana yang jahat, maka dari dalam ucapannya, dari dalam tindak tanduknya, dari perbuatannya itu akan menunjukkan apa yang jahat, apa yang tidak baik. Karena itu Tuhan memberikan kepada manusia hikmat untuk mengelola hatinya. Apa yang dikatakan dalam kitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kitab Amsal ini menegaskan bahwa apa yang terpancar di dalam kehidupan manusia itu, maka itu lahir dari hati manusia. Karena itu manusia harus menjaga hatinya. Agar apa? Agar yang tersimpan di sana, agar yang tertanam di sana, agar yang lahir di sana, agar yang dikelola di sana, maka sesuatu yang baik. Karena itu, mari memulai memikirkan yang baik, sehingga kata-kata kita akan baik. Ketika kita memikirkan yang jahat, maka kata-kata kita pun akan jahat. Itu akan otomatis keluar. Ya, bagaimanapun misalnya manusia begitu emosional, begitu marah, begitu kecewa, atau begitu ngedumel, tetapi kalau dia mengelola hatinya, maka kata-kata yang keluar nantinya dia akan tata supaya jangan sampai melukai orang lain. Bagaimana manusia itu begitu marah, bagaimana manusia itu begitu sampai pada puncak sebuah kemarahan, maka ketika hatinya tetap dijaga dengan baik, dikelola dengan baik, maka kemarahannya tidak akan sampai kepada tindakan-tindakan kekerasan yang memperlakukan orang lain itu dengan cara-cara yang rendahan. Tetapi dia tetap respect terhadap orang lain. Karena apa? Karena hatinya telah mengontrol tindakan-tindakan yang akan dia lakukan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita hari ini, mari menata hati kita. Mari menyimpan perbendaharaan yang baik di dalam hati kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ketika kita menghendaki kehidupan kita baik, damai, tenang, maka mari menjaga hati kita. Karena itu setiap orang harus berhati-hati dengan hati supaya hati kita tetap terjaga dengan baik. Karena itu ketika manusia bisa jatuh ke dalam dosa, ke dalam kejahatan, oleh karena hatinya tidak ditata dengan baik, tidak dijaga dengan baik. Bagaimana kita menjaga itu? Maka kita perlu pertolongan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Ketika hati kita dipelihara oleh Tuhan, maka akal pikiran kita akan seimbang dengan hati kita. Ketika itu terjadi, maka seluruh tindakan kita, perbuatan kita, kata-kata kita adalah sesuatu yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ketika hati, ketika akal pikiran tidak seimbang dengan hati kita, maka kita akan bisa menjadi sangat
emosional, atau bisa menjadi meluapkan sebuah kemarahan, atau bisa meluapkan pikiran-pikiran yang pendek, sehingga tindak tanduknya, tindakannya, kata-katanya menjadi sesuatu yang jahat, berbahaya, menimbulkan dosa. Tuhan menghendaki agar kita seperti pohon yang baik, yang menghasilkan buah-buah yang baik. Karena itu, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah dianugerahi roh oleh Tuhan Yesus Kristus, maka marilah menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakanmu. Segala kebaikanmu lewat firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan, agar kami menjaga hati kami, mengelola hati kami dengan baik, dengan segala kewaspadaan, sehingga perbendaharaan yang ada di dalam hati kami adalah sesuatu yang baik, bukan yang jahat, sehingga kami dapat menghasilkan kata-kata yang baik, pikiran yang baik, tindakan perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami agar kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami penuh hikmat, penuh pertimbangan, sehingga kami penuh dengan kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, ke dalam kejahatan oleh karena hati kami yang tidak terjaga. Tetapi biarlah hati kami terjaga oleh karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Allah, kami akan menjalani sepanjang hari ini. Biarlah kami terus bersandar kepadamu saja, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menolong kami untuk melewati, menggumuli, dan memenangkan segala hal di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, lemah hati dan pikiran. Tuhan tolong Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan iman yang teguh, pengharapan yang hidup, dan kekuatan baru, kesembuhan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.